Halo semua, terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Untuk video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang TOEFL structure. Bagi yang sudah ada bukunya bisa sambil disimak di buku, pembahasan yang ada di buku, kalian bisa membuka di bagian TOEFL structure yang di awal-awal ya. Oke, saya ada beberapa contoh soal yang diambilkan dari buku, jadi nanti ketika membahas bisa langsung dilihat di bukunya nomor berapa, begitu ya. Kita mulai dari bagian pertama, kita ada soal yang ini ya, ini adalah halaman pertama setelah listening, kita ada 10 soal. Saya akan coba membahasnya tidak keseluruhan, karena nanti mahasiswa harus bisa belajar secara mandiri setelah kita ambil beberapa contoh soal, nanti tinggal dikerjakan secara mandiri yang belum dikerjakan. Oke? Nah, saya akan coba ambil beberapa nomor secara random ya tentunya biar nanti nggak secara berurutan. Kita mulai dari nomor satu dulu. Nah, ingat ketika kita membahas TOEFL structure yang pertama kali harus kita selalu ingat dengan baik dengan seksama adalah terkait dengan subjek dan verb. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa patokan kita adalah isif. Isif itu adalah one subject, one verb. Jadi dalam satu kalimat nih, dalam satu kalimat, kalau kalimat tersebut bentuknya adalah satu klausa, maka harus ada satu subjek dan satu verb. Oke, karena satu subjek dan satu verb itu selalu berpasangan seperti dua pasangan yang tidak terpisahkan ya. Jadi dua pasangan itu selalu berbarengan untuk membuat satu kalimat atau bahkan satu klausa. Oke, jadi yang perlu kita cari pertama kali ketika kita membahas tentang TOEFL structure adalah cari dulu subjek dan verb. Kalau kita mulai dari nomor satu, kita bisa melihat bahwa yang nomor satu, the North Platte River titik-titik from Wyoming into Nebraska. Di sini kita punya the North Platte River itu sebagai subjeknya. Nah, kita harus mencari tahu verbnya. Karena kan kita tahu verb kalau yang kita biasa lihat itu bisa bentuknya to be, bisa bentuknya verb base atau kita kenal dengan verb 1 atau bahkan juga bisa bentuknya verb 2 atau bisa verb 3 jika bentuknya perfect ya. Atau bahkan bisa bentuknya pasif di mana to be ketemunya verb 3 atau kita sebut dengan past participle. Oke? Kita bahas nih. Kalau di sini pilihan kita cuma it flowed, flows, flowing, with flowing water. Oke. Nah, yang harus kita cermati adalah subjeknya di sini the North Platte River. Itu subjeknya singular. Maka verbnya juga harus dalam bentuk singular. Artinya subjeknya jumlahnya satu, verbnya juga diperuntukkan untuk satu. Kita perlu coret-coret yang salah. Pertama yang harus kita coret adalah yang A. A kita coret karena it itu subjek, sedangkan rumusnya adalah one subject, one verb. Jadi tidak boleh ada double subject di situ. Kalau kita pilih A nanti subjeknya jadi double. The North Platte River, it flowed, tidak boleh. Oke. Yang selanjutnya yang kita coret adalah yang nomor C. Kenapa? Verbing itu harus selalu berpasangan dengan to be. Oke, verbing harus selalu berpasangan dengan to be. Ingat itu baik-baik. Oke, untuk yang C salah karena verb ing-nya. Oke, untuk bagian yang C harus kita pilih sebagai jawaban yang salah karena verb ing harus ketemu dengan to be atau didahului dengan to be jika ingin menjadi verb. Jika dia tidak didahului dengan to be, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai verb karena posisinya akan berubah menjadi gerund. Oke, dan selanjutnya yang harus kita coret adalah yang D atau D? Yang D. Kenapa yang D? Ingat yang kita butuhkan hanya verbnya saja. Maka jika ada ketambahan with, ketambahan water, maka kita tidak perlu menambahkan kata-kata tersebut. Maka jawaban yang betul adalah yang D ya. Flows. Jadi ini sudah subject verb agreement. Subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus diperuntukkan untuk tunggal. Yang aslinya flow, ketambahan s.
Sama kayak it take, jadinya it takes ya. I meet, you meet, he meets, she meets, it meets, kayak gitu ya. Ketambahan s karena third person singular, dihitung sebagai orang ketiga tunggal. Oke, untuk selanjutnya kita coba bahas nomor yang ketiga. Langsung ketemu nih, subjeknya adalah yang mana subjeknya? Subjeknya adalah yang a pride of a lion. Nah, di sini kita sudah ketemu subjeknya, a pride of lion, sedangkan yang perlu kita cari adalah verbnya. Oke, verbnya dalam bentuk di sini ada contain. Apakah can contain, it contain, contain? Itu kita harus cermati bersama. Nah, subjeknya kita harus cermati. Di sini subjeknya singular atau plural. Karena di sini ada sedangkan belakangnya lions. S, ada tambahan S. Karena lion satu, a lion. Tapi di sini ada lions. Dan di sini ada e-nya di depan ya. Ada e-nya. Maka harus kita cermati nih, e ini fungsinya sebagai apa nih? E ini. Nah, kita harus cermati nih, e yang ini. Nah, e yang ini itu menunjukkan bahwa ini adalah singular subject. Ya. Tahunya dari mana? Ini adalah a pride. A pride itu maksudnya sekelompok, satu kelompok. Lions-nya memang banyak, tapi yang dihitung ini adalah satu kelompok. Berarti verbnya diperuntukkan untuk yang singular subject, singular noun, singular subject. Oke, maka kita bisa cermati nih. Jelas yang ada, yang harus kita coret adalah yang containing. Ingat, verb bisa menjadi verb kalau depannya to be, sedangkan di sini tidak ada to be-nya, maka tidak boleh jadi verb. Yang kedua yang harus kita buang adalah it. Ingat, sudah ada subjek, jika ada it maka verbnya jadi double, tidak boleh. Ingat, one subject, one verb. Oke? Lanjut lagi, kita juga punya contain. Contain tidak boleh. Kenapa? Ingat yang nomor satu. Nomor satu kan subjeknya singular. Maka ketika verbnya juga harus untuk singular, ketambahan s, sedangkan contain itu nggak ada s-nya, maka jelas salah. Yang betul adalah yang A. Loh, kok yang A? Iya, kan ada modal can. Nah, ketika verb setelah modal, maka dia tidak perlu tambahan apa-apa. Misalkan, I will meet, you will meet, he will meet. Bukan he will meet, tapi he will meet. Karena sudah ada modal will. You should go, he should go. Nggak perlu he should goes, karena sudah ada modal should. Jadi setelah modal, verbnya itu verb base atau verb satu. Oke, jelas ya? Seperti itu. Kita lanjut, pembahasan selanjutnya adalah nomor ke-5 nih. Kita lanjut nomor 5. Ada the tetracyclines, antibiotics are used to treat infections. Kita lihat nih, mana subjek, mana verb, dan yang kita cari apa. Pertama, subjeknya adalah the tetracyclines. Itu adalah subjeknya. Subjeknya di sini plural. Kenapa? Karena ada s-nya di belakangnya. Maka jelas itu adalah plural. Dan ketahuan di sini verbnya adalah are used. Maka jelas di sini sudah ada subjek dan ada verbnya, subjek dan verb agreement ya. Subject verb agreement. Subjeknya plural, verbnya juga bentuknya plural. Bentuk dalam bentuk to be ya. Kalau is untuk singular, are untuk plural. Nah, terus ini titik-titiknya apa nih? Nah, titik-titiknya kita sebut dengan apositif. Ciri-ciri apositif itu gimana? Ciri-ciri apositif adalah seperti ini. Di mana ketika ada kalimat diawali dengan subjek, terus koma, terus ada di sini ada noun phrase, terus koma lagi, terus ada verb di sini, maka di antara dua koma ini kita sebut dengan apositif. Jadi kalau misalkan ada subjek, ada sebuah kalimat nih di mana ada dimulai dengan subjek terus koma,
terus ada koma lagi. Setelah koma yang kedua kok langsung verb. Contohnya ini, ada koma 1, ada koma 2. Setelah koma yang kedua langsung verb, maka di antara dua koma ini adalah apositif. Namanya apositif. Nah, untuk apositif ini kita tidak perlu membutuhkan tambahan verb lagi, tidak perlu tambahan subjek lagi. Maka jelas di sini kita harus coret beberapa pilihan yang kurang tepat. Pertama, kita tidak butuh are di sini karena are-nya di pilihan A itu jadi verb, maka verbnya tidak boleh. Ada tambahan verb di situ. Yang kedua, being juga nggak boleh. Yang selanjutnya ada is juga nggak boleh. Tidak boleh ada ketambahan verb di apositif. Maka jelas karena apositif itu lebih condong ke noun phrase. Noun phrase karena dia menerangkan si subjek, menerangkan si subjek sebelumnya, maka jelas pilihan yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ini di soal nomor 1 sampai nomor 10 selanjutnya. Ada beberapa yang akan saya bahas, di antaranya adalah kita mulai dari nomor 3 nih. Kita mulai dari nomor 3 ya. Nomor 3, subject verb. Mana nih subject verb? Sudah ada belum? Belum ada, maka yang kita cari adalah subject dan verb. Without the proper card installed inside the computer, tanpa ada kartu yang terinstal di dalam komputer, ini belum ada subject verbnya yang cukup pas ya. Maka di sini kita membutuhkan subject verb. Oke, karena belum jelas nih subject verbnya di kalimat ini mana. Maka kita tinggal cari tahu nih pilihan A, B, C mana yang jawabannya ada subjek dan ada verbnya. Pilihan A jelas salah karena cuma ada verb saja, tidak ada subjeknya. Pilihan D juga sama, cuma verb saja, tidak ada subjeknya. Pilihan B juga tidak bisa karena because of bukan subjek dan bukan verb. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. It itu subjeknya, is itu verbnya. Maka pilihan yang tepat adalah yang C. Yang selanjutnya kita juga ada nomor 5. Di mana nomor 5 kita ada while in reality Alpha Centauri is a triple star. Titik-titik to the naked eye to be a single star. Nah, kita ini agak beda nih struktur kalimatnya. Bedanya adalah di sini ada while in reality Alpha Centauri is a triple star. Ini sudah satu klausa di mana sudah ada satu subjek dan satu verb. Tapi di bawahnya kita masih membutuhkan satu subjek satu verb lagi. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya adalah konektor subject verb, subject verb. Kalau kita lihat polanya seperti ini. While di sini menjadi konektor, Alpha Centauri jadi verb, Alpha Centauri jadi subjek, is di sini jadi verb. Jadi ini adalah pola yang pertama nih. CSV. Konektor subject verb. Ini konektor subject verb. Oke. Nah, setelah verb ini pasti ada komanya. Nah, komanya di sini konektor subject verb. Terus di sini ada koma. Maka setelah koma ini harus ada subject verb. Maka kita harus mencari subject verb di sini. Dan ingat, jumlah konektor dan verbnya itu harus selisih 1. Jadi kalau dalam satu kalimat konektornya ada 1, berarti verbnya ada 2. Kalau dalam satu kalimat nanti ada 2 konektor, maka verbnya ada 3. Jadi selisihnya selalu 1, lebih banyak si verbnya. Oke? Kita sudah tahu nih yang harus kita cari di sini adalah subject verbnya karena itu the naked eye to be a single star belum bisa dijadikan, belum ketemu subjek dan verb yang pantas untuk kalimat tersebut, maka kita cari di sini di pilihan ganda. Kira-kira yang mana? Kita hilangkan yang tidak perlu. Yang B tidak perlu karena ketambahan but. Yang kita butuhkan cuma subjek dan verbnya saja. Kalau yang C jelas tidak perlu karena appears masih butuh subjek, itu baru verbnya aja. Yang D itu juga tidak perlu karena despite it masih belum ada verbnya, terlebih di situ ada despite. Jadi kita tidak perlu ada despite.
Maka jawaban yang tepat adalah yang A. It appears. It-nya sebagai subjek, appears-nya sebagai verb. Jadi it sebagai subjek, appears-nya sebagai verb. Seperti itu. Dan patokan kita selalu sama ya. Patokan kita selalu sama, di mana kita selalu membutuhkan one subject, one verb ya. One subject, one verb. One subject, one verb ya. Selalu ambil patokannya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, loh, ini kok di sini ada dua subjek dan dua verb? Nah, itu nih kok bisa gitu. Ingat, tadi di awal sudah saya sampaikan, one subject, one verb ini digunakan untuk satu kalimat atau satu klausa. Nah, dalam kalimat ini memang betul satu kalimat, tapi ada dua klausa. Maka berlakunya adalah dalam satu klausa ada satu subjek dan ada satu verb. Nah, ketika dua klausa ini bergabung, maka ini membutuhkan konektor. Jadi strukturnya menjadi konektor subjek verb, subjek verb. Atau bahkan terkadang kita bisa rubah posisinya ya. Kadang subjek verb, konektor, subjek verb. Jadi konektornya ada di antara dua subjek verb. Terkadang seperti itu. Kita lanjutkan, selanjutnya kita bahas nomor 7 nih. Nomor 7, ini mana subjek dan mana verbnya? Kita cari. Subjeknya adalah its object. Verbnya belum ada. Maka yang kita perlu cari tahu adalah verbnya. Tapi ingat, yang kita harus cermati di sini ada its subject. Its subject ini kita ketambahan kata each. Its object, maka ketika ada kata each atau kata every ya, di situ kita hitung satu atau singular noun. Maka jelas verbnya juga harus diperuntukkan untuk verb singular. Ingat, tadi ada contohnya, misalkan it takes, it needs, kayak gitu ya. He walks, he goes, ketika untuk third person singular atau diperuntukkan untuk subjek yang tunggal. Maka kita coba nih eliminasi mana nih verb yang tidak kita perlukan untuk nomor 7. Nomor 7 nggak butuh D karena its object kan dihitung satu. Sedangkan enter kalau mau apa namanya jadi untuk singular noun yang digunakan di subjek harus ada S-nya, enters. Yang C juga salah. Kenapa? Karena ingat, entering tidak bisa menjadi verb ketika dia tidak bertemu dengan to be. Karena kalau dia tidak ketemu to be, maka dia posisinya hanya sebagai gerund atau bahkan adjective. Yang B juga salah karena ada it di situ nih, ada it. Sedangkan kita sudah punya subject, it object. Nanti kalau ketambahan it jadi its subject, it enters. Ketambahan subjeknya, maka subjeknya jadi dua, itu nggak boleh menyalahi dengan aturan ini. Kemudian pilihan yang A itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena pilihan A yang tepat karena sudah subject verb agreement, di mana subjeknya di situ sudah sesuai dengan verbnya. Ketika subjeknya satu, maka verbnya juga diperuntukkan untuk singular. Seperti yang tadi, ini kan harusnya enter. Karena subjeknya singular, maka enternya harus ada S. It object enters, kayak gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang ada di scale 1 dan scale 12 sampai scale 12. Saya ambilkan cuma nomor 1 sampai nomor 2 saja. Pertama, nomor 1, di sini ada titik-titik loom high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson. Ya. Nah, di sini kita harus cermati mana subjeknya, mana verbnya. Kalau kita lihat di sini subjeknya adalah yang kita cari, karena loom di sini sebagai verb. Kalau saya konklusikan sebenarnya mungkin ya, terkadang kita tuh susah menebak. Oh, ternyata yang sudah ada tuh verbnya. Gampangannya gini nih, kalau yang masih bingung gimana cara mengetahui verbnya. Verb itu bentuknya cuma dua gampangannya, walaupun nanti ada turunan-turunannya. Bentuknya yang pertama itu to be. To be.
am, is, are. Turunannya kalau lampau was, were. Kalau misalkan nanti ketemu yang modelnya lain, ada ketemu be atau ketemu been. Pokoknya kalau ada bentuk to be itu berarti itu adalah bagian dari verbnya. Yang kedua, kalau kita ketemu verb, misalkan gampangannya verb 1 nih, ketemu sing, walk, eat, drink, itu kan verb 1. Nah, tinggal kita cari turunannya. Turunannya verb 2, walk jadi walked, sing jadi sang, try jadi tried, sleep jadi slept. Adapun nanti turunannya lagi ada verb 3. Verb 3 sleep, slept, slept. Verb 3-nya go, went, gone kayak gitu ya. Adapun nanti turunannya lagi ada verb ing. Nah, tapi berlaku syarat-syarat tertentu. Verb ing bisa digunakan sebagai verb kalau ketemu to be. Verb 3 bisa dijadikan verb kalau pertama dia ketemu had, have, has. Ketika dia jadi perfect. Ataupun dia ketemu dengan to be juga ketika bentuknya dalam bentuk past. Seperti itu. Yang jelas, kalau masih bingung gimana cara nyari verbnya, patokannya ada to be-nya enggak? Kalau enggak, kita cari ada verb satunya enggak atau verb base-nya enggak? Nah, kita cari itu dulu aja. Atau turunan. Nah, di sini lum ini adalah verb satu. Tidak ada ketambahan s, tidak ada ketambahan is, tidak ada ketambahan ed, maka jelas ini bentuknya verb 1. Karena tidak ada tambahan apa-apa, berarti ini diperuntukkan untuk plural noun. Berarti di sini subjeknya bentuknya plural. Kita lihat di sini dan kita coret-coret yang tidak perlu, karena kita tinggal nyari subjeknya saja. Tidak perlu tambahan apa-apa. Maka jawaban yang tidak perlu kita coret. Pertama, B salah karena ada kata because. Yang kita perlu cari adalah subjeknya saja. Tidak perlu ada input konektor, apapun, conjunction, dan segala macam. Tidak perlu. Maka yang kita cari subjeknya aja. Di sini dalam bentuk noun phrase. Yang kedua, ada are di pilihan yang C, maka tidak perlu karena kita tidak butuh tambahan verb. Karena ingat, one subject, one verb, maka jelas are-nya tidak dibutuhkan, maka jawaban yang C salah. Yang D salah juga. Iya, ada. That di sini tidak perlu ada tambahan konektor lagi, maka tidak perlu. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Kita sudah ketemu ada provides. Di sini sebagai verb-nya. Ada provides. Nah, di sini ada S-nya nih. Provide tambahan S, provides. Berarti subjeknya dalam bentuk singular atau dalam bentuk tunggal. Nah, kita lihat nih ada it, ada dates, ada dating, ada can. Ya mungkin kan ya, karena kalau ada can, tadi ingat kalau verb setelah modal bentuknya verb base atau verb 1, nggak tambahan apa-apa, ingat itu ya. Maka jelas kayaknya yang tidak mungkin nih. Kita lihat di sini kita ada radioaktif sebagai subjek, tapi ini belum komplit subjeknya karena kita lihat ada provides di mana itu masih dalam bentuk singular verb dibentuk oleh singular noun. Kita lihat yang kita perlu coret adalah it, kita coret karena it tidak bisa datang belakangan karena radioaktif it nggak boleh. Dan dia it harus berdiri sendiri ketika dia menjadi subjek. Kemudian can juga nggak bisa seperti yang tadi saya pakai. Maka pilihannya antara dua nih. Antara dates atau dating. Ini konteksnya adalah tentang time. Radioactive titik provides a powerful way to measure geologic time. Maka jawabannya adalah yang dating. Jadi kalau kita artikan jadi penanggalan radioaktif kayak gitu. Jadi dating di sini ingat tadi saya sudah sampaikan date verb ing ketika tidak bertemu dengan verb maka dia posisinya bisa menjadi gerund dan gerund itu adalah noun. Maka jelas yang kalau subjek di sini dibutuhkannya adalah noun. Maka noun yang bisa masuk di sini adalah yang C. Seperti itu. Jadi kita belajar 3 halaman ya. Nanti kalian tinggal kerjakan bagian structure dari yang tadi soal yang ini ya.
yang dari nomor yang ini sebelumnya. Dari yang 10 nomor pertama, yang ini sampai ini dikerjakan. Jadi ini kan sudah dikerjakan 3 soal nih. Yang ini sudah dikerjakan 3 soal. Kalian tinggal dikerjakan ulang yang 3 soal ini, kemudian ditambah 7 soal lainnya dikerjakan juga. Kemudian yang ini juga tadi sudah ada 3 soal yang dibahas, sisanya juga dikerjakan. Terus yang ini juga ada 10 soal juga. Berarti nanti harus ada 30 soal yang dikerjakan untuk online meeting atau pertemuan online hari ini. Oke ya. Jadi jelas untuk meeting hari ini kita sudah ada contoh pembahasan soalnya, kalian tinggal menyimak dan kalian tinggal mengerjakan sisanya. Oke, kalian tinggal mengerjakan sisanya aja. Seperti biasa setelah dikerjakan, tanda tangani, kasih nama, foto, diupload di on class. Ingat, setelah selesai 30 soal seperti itu ya. Jangan lupa dikasih oret-oretan ya, biar saya tahu bahwa oh ini beneran kerjain dan beneran dianalisis nih kalimatnya. Harus ada coret-coretannya, wajib ada coret-coretannya biar tahu nih mana subjek, mana verb, mana subjek, mana verb, mana subjek, mana verb. Syukur-syukur ada coretan tambahan lainnya. Intinya tentukan subjek dan verbnya dulu kalau memang masih bingung. Jelas tentukan 2 itu aja. Walaupun salah nggak masalah, namanya belajar pasti salah itu normal. Yang jelas kerjakan di buku 30 soal ini. Harus ada coret-coretannya. Setelah selesai tanda tangani, kasih nama, foto, upload di on class. Seperti biasa. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk sudah menyimak. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga semua bisa diberikan kemudahan. Kita ketemu lagi di meeting selanjutnya.